Selamat malam Bapak Ibu semua, baik yang di gereja maupun di Zoom atau di YouTube. Bapak Ibu, sebetulnya saya tidak mempersiapkan khotbah ini ya untuk hari ini. Saya mempersiapkan khotbah dengan tema yang lain. Tetapi menjelang kenaikan Tuhan hari Kamis nanti, saya perlu mengawali dengan sebuah tema supaya kita tidak salah dalam menghayati kenaikan Tuhan. Ya, kenaikan Tuhan ini spesial, bukan kebetulan, dan tidak semua manusia naik ke sorga seperti Yesus. Ya, kita naik ke surga masih besok. Tidak ada manusia biasa naik ke surga hari-hari ini atau kemarin-kemarin juga enggak ada kan. Ya, jadi saya mau menjelaskan tentang Allah yang Esa. Bapak Ibu, istilah Tritunggal tidak ada dalam Alkitab. Demikian juga monoteisme juga tidak ada dalam Alkitab. Anda cari di mana-mana tidak ada. Ya. Tetapi bukan berarti pengertian keduanya tidak ada. Pengertian Tritunggal, pengertian monoteisme itu terkandung dalam Alkitab. Tidak eksplisit. Ya, implisit. Teologi proper Bapak Ibu, atau pemahaman tentang Allah dalam Alkitab itu berprogres. Mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu itu berprogres sesuai pengalaman para nabi. Setiap nabi punya pengalamannya sendiri dan ditulis. Setiap masa punya pengalamannya sendiri dan ditulis. Sehingga satu sama lain bisa jadi tampak berbeda. Tampak berbeda, tetapi belum tentu berbeda. Disinilah kedewasaan berpikir harus muncul. Tidak boleh serta-merta merasa teorinya, konsepnya paling benar. Tidak boleh kita berpikir monoteisme sesat. Tidak boleh berpikir Tritunggal sesat. Tidak boleh. Karena dua-duanya ada di Alkitab. Ada. Bahkan bukan cuma 3. Di kitab Wahyu dikatakan ada 7 roh Allah. Nah, gimana terus? Bapak Ibu, setiap nabi punya dimensi, sudut pandang melihat Allah. Ya. Dan kita harus belajar untuk mendamaikannya. Supaya kita enggak ribut sama gereja lain. Karena enggak ada gunanya ribut masalah ini. Betul enggak ada gunanya. Bapak Ibu, kita tidak boleh kaku dalam memahami Allah. Apalagi cuman istilah. Kita tidak bisa kaku dalam istilah. Allah ini A, Allah ini B atau C. Sebab kemungkinan yang dimaksud bisa saja sama. Tiba-tiba kita semua ke surga. Ada orang Trinitarian, ada orang monoteisme, ada orang subordinasi. Loh kok ke surga semua? Oh ternyata begini. Rugi kalau kita ribut, nggak reduso. Halo? Jangan ribut masalah istilah. Ya. Contoh dulu, kita punya istilah corpus delicti. Itu istilahnya Pak Eras, nggak ada di Alkitab. Tapi orang luar ribut masalah corpus delicti. Padahal kalau dijelaskan, ya ada. Gitu.
Bapak Ibu, ini yang harus kita pahami. Ya. Khotbah malam hari ini Bapak Ibu adalah usaha menjembatani dua pandangan yang berbeda. Saya prihatin, ya, khotbah ini didasari rasa prihatin saya. Khotbah ini didasari keinginan untuk menjembatani dua sudut pandang. Saya harap ini cukup membuat kita teduh, membuat kita ngerti, gitu ya. Oh begitu toh, ya wis lah terserah, gitu ya. Bapak Ibu, kekristenan lahir dari Yesus, seorang Yahudi. Sehingga pasti pola pikirnya adalah monoteis, bukan politeis. Kalau bangsa lain dari procot lahir sudah dididik banyak dewa. Kalau orang Yahudi dari procot lahir sudah dididik Allah itu esa, monoteis. Ya. Namun Bapak Ibu, monoteis di zaman Yesus, tepatnya sebelum konsili Yamnia, berbeda dari monoteis setelah konsili. Beda. Ya. Kalau enggak beda Bapak Ibu, kalau sama, kekristenan tidak akan pecah dari Yahudi. Dasar pemahaman orang Yahudi jelas. Ya, dasar pemahaman orang Yahudi jelas. Yesaya 43 ayat 10 sampai 11. Silahkan. Yesaya 43 ayat yang ke-10 dan 11, demikian firman Tuhan. Kamu inilah saksi-saksiku, demikian firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Ya, kita baca juga Yesaya 44 ayat 6. Yesaya 44 ayat yang ke-6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Jelas ya, orang Yahudi memahami Allah itu satu. Satu dalam arti tidak ada Allah asing. Kita baca pasal 43 ayat 12-nya. Jadi kan tadi kan 43, 10, 11. Ayat 12-nya. Ini harus dibaca juga. Karena ayat ini bisa multi tafsir kalau nggak dibaca sampai ayat 12. Silahkan. Yesaya 43 ayat yang ke-12. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan. Dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikian firman Tuhan, dan akulah Allah. Ya, Allah itu satu Bapak Ibu. Ya, yang kita kenal, yang orang Yahudi kenal sebagai Yahweh. Tidak ada Allah selain Yahweh. Sebelum Yahweh dan setelah Yahweh tidak ada Allah. Maksudnya apa? Allah asing. Tidak ada Allah dalam arti ya Allah bangsa lain. Gini. Misalnya gini ya. Tidak ada selain Yahweh Allah yang lain, bangsa lain tidak ada. Allah asing, itu Allah bangsa lain. Tidak ada Baal. Tidak ada Baal, tidak ada Dagon. Ini kan nama-nama Allah asing, tidak ada. Yang ada itu cuma Yahweh. Jadi sudut pandang kitab Yesaya ini harus dilihat dari sudut pandang ini.
Saat itu Bapak Ibu, Israel itu, Yehuda itu ada dalam pembuangan. Di pembuangan mereka merasa minder karena Yahweh kesannya kalah dengan Marduk. Kalah dengan Allah bangsa Babel. Tidak. Nabi-nabi menjelaskan tidak ada Allah-Allah lain, yang ada cuman Yahweh. Meskipun Raja Kores, Raja Persia, yang katanya Mesias dipilih oleh Yahweh, sebetulnya Kores itu kan percayanya pada Marduk. Gitu loh. Paham ya? Jadi tidak ada Allah-Allah lain. Yang ada hanya Allah Yahweh. Allah bangsa lain pun adalah Yahweh, tapi memahaminya dengan nama yang lain. Kalau orang Arab ngertinya Allah. Ngerti maksudnya ya? Kalau orang Hindia atau orang Bali mungkin Sang Hyang Widi Wase. Tapi maksudnya Allahnya ya sama. Itu maksudnya. Tidak ada Allah lain. Di dunia ini cuma ada satu Allah. Tidak ada Allah bangsa lain. Gitu ya. Tetapi bukan berarti Allah Yahweh ini home alone. Sendirian di sorga. Sepi, sunyi, ngepel sendiri, masak sendiri. Enggak begitu. Dia sistemnya pemerintahan. Yang disebut Elohim itu jamak. Kerajaan Allah. Jadi Yahweh di sini punya anak, punya firman, yang dipahami sebagai anak, punya Roh Kudus yang dipahami sebagai kuasa. Halo. Allah yang tunggal itu sistem pemerintahannya kerajaan. Dia enggak lakukan semua sendirian, ada utusan. Itu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, Allah adalah Bapak segala roh. Betul ya? Yahweh, Bapak, ini Bapak segala roh. Segala roh itu maksudnya apa? Firman ini roh, Roh Kudus ya roh, malaikat itu juga roh. Sumber segala roh, Yahweh. Allah adalah Bapak segala roh dengan sistem pemerintahan kerajaan. Ya, mau dibaca Ibrani 12 ayat 9. Ibrani 12 ayat yang ke-9. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Segala roh, itu berarti semua roh dari Bapa. Ya, roh anaknya, roh kudus, roh malaikat, termasuk roh manusia. Semua ini harus mengabdi pada Allah yang satu itu maksudnya. Sehingga Bapak Ibu dari sudut pandang ini adalah salah memahami Yesaya 43 ayat 10 sampai 11 untuk menentang kejamakan Allah. Salah. Allah yang esa satu, tapi dia Bapak segala roh. Roh yang lain ini tunduk, ngikut apa maunya Bapak. Ya. Allah itu Allah yang esa dalam arti kesatuan. Allah yang maha tinggi, satu tunggal. Gitu ya. Tetapi kerajaannya esa, kesatuan. Bapak satu-satunya Allah yang sejati. Namun roh anaknya, roh kudus, roh-roh yang lain adalah jajaran pemerintahan yang mengerjakan kehendak Allah. Bapak tidak kerja sendiri. Halo. Saya tanya, ada direktur ngerjakan sendiri?
Ada seorang direktur di pabrik, di kantor sendirian, enggak punya sekretaris, enggak punya staf, enggak punya. Cek. Ada? Semua ngerjakan sendiri? Nah kalau di dunia aja enggak ada direktur model seperti itu, apalagi Bapak di sorga. Kita baca yuk 100, Mazmur 103 ayat 20. Mazmur 103 ayat yang ke-20. 20. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Ya. Yang melaksanakan firman-Nya ini siapa? Malaikat-malaikatnya, pahlawan-pahlawan perkasanya. Jadi di dunia roh itu orang Yahudi mengenal perbedaan malaikat sebagai utusan, ada juga kerubim sebagai pahlawan perang. Itu roh Bapak Ibu, itu roh, semua roh. Gak ada yang berwujud. Gak ada. Itu semua roh, malaikat roh. Ya, malaikat itu roh, bukan mewujud. Ada yang pernah lihat roh? Roh, malaikat itu roh. Oleh orang Timur Tengah digambarkan punya sayap. Oleh orang Jawa digambarkan pakai selendang. Halo? Itu cuma gambar, itu cuma simbol. Sebetulnya roh. Roh itu tidak kelihatan Bapak Ibu, tidak ada orang melihat roh. Bapak Ibu, selanjutnya. Allah itu satu-satunya yang bekerja dengan mengutus malaikat-malaikatnya. Jadi tidak kerja sendiri. Yem, tolong munculkan gambar kedua. Ya, saya nggak pakai gambar pertama, saya takut Anda malah tidak fokus. Oke, ini Allah Bapa. Yohanes 4 ayat 24 yuk dibaca yuk. Yohanes 4 ayat yang ke-24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kembali ke gambar. Allah itu roh. Ya Bapak Ibu, jelas roh. Bukan kakek-kakek tua. Kakek-kakek tua itu hanya tampaknya. Daniel melihat kelihatan yang lanjut usia. Bahkan tidak disebut kakek-kakek tua loh. Di kitab Daniel dikatakan, aku melihat yang lanjut usia. Itu pun terjemahan salah sebetulnya. Terjemahan yang lain, aku melihat yang kekal. Aku melihat yang kekal. Kalau Musa mengenalnya, aku adalah aku. Aku satu-satunya yang ada. Aku satu-satunya. Aku, gak ada aku yang lain. Itu maksudnya Bapak Ibu. Allah itu roh, bukan kakek-kakek tua. Kakek-kakek tua itu hanya gambaran Michelangelo. Kalau Anda pernah lihat ya, gambaran Michelangelo atau siapapun itu, gambaran gereja Katolik, ada gambaran, ada Allah, kakek-kakek tua, Yesus di sebelahnya. Dan Roh Kudus mengambang kayak burung merpati. Apa ya begitu? Kan enggak. Allah itu roh. Ya, wujudnya enggak ada, roh. Kita baca sekarang, Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat yang ketiga, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya, kembalikan ke gambar. Allah Bapa adalah roh, tidak berwujud. Bapa segala roh. Dia Allah yang benar, Allah yang sesungguhnya.
Tetapi Allah yang benar ini punya utusan, yaitu firman, inkarnasi, menjadi Yesus yang menyatakan kebenaran. Disebut firman karena Yesus menyatakan kebenaran. Allah Bapa juga mengutus kuasanya, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus disebut kuasa, kenapa? Karena dia yang mengingatkan manusia akan kebenaran. Kita baca yuk Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Halo Bapak Ibu, paham enggak? Roh Kudus itu mengajarkan dan mengingatkan dari apa yang telah kukatakan kepadamu. Siapa? Dulu pernah diajar oleh Yesus. Dulu pernah diajar oleh para rasul. Jadi harus ada yang masuk ke otak dulu dalam bentuk pemberitaan, dalam bentuk pengajaran. Roh Kudus baru ingatkan. Jadi Allah Bapa, Bapak Ibu ya, jadi Bapa Allah yang benar mengutus Yesus untuk menyatakan kebenaran. Mengutus Roh Kudus untuk mengingatkan kebenaran yang pernah kamu dengar. Jadi Trinitas, Tritunggal adalah bentuk cara kerja Allah. Bukan berapa Allah, Allahnya cuma satu. Bapa Allah yang Esa, yang benar satu. Bekerja melalui Yesus yang menyatakan kebenaran, dan Roh Kudus yang mengingatkan kebenaran. Ini kan perihal pertobatan Bapak Ibu. Orang bertobat butuh dua ini, butuh ada yang ngajarin, butuh ada yang ngingetin, kan gitu. Ini cuma bentuk cara kerja Allah. Kenapa Yesus yang menyatakan kebenaran? Karena dia firman yang menjadi manusia. Halo, dia firman, dia logikanya Allah yang menjadi manusia. Kita baca yuk, Yohanes 1 ayat 18. Yohanes 1 ayat yang ke-18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di bangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ya, Allah tidak pernah kelihatan, Allah itu misteri. Jadi manusia tidak bisa memahami kebenaran karena Allah tidak terjangkau. Supaya bisa dipahami, maka anak Allah harus dilahirkan. Firman harus dinyatakan dalam wujud manusia. Kita baca yuk, Ibrani 10 ayat 5. Ibrani 10 ayat yang kelima. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Jelas? Kalimat yang dipakai dalam kitab suci adalah engkau menyediakan tubuh bagiku. Berarti sebelumnya sang firman ini tidak bertubuh. Kenapa? Ya karena dia roh. Dia roh dari Allah, disebut firman. Kenapa disebut firman? Karena dia yang menyatakan kebenaran kepada para nabi. Tetapi banyak nabi yang tidak paham kebenaran. Ada saja yang meleset. Sehingga anak harus turun menjadi manusia. Istilahnya, engkau memberi tubuh bagiku. Nah ini banyak diributkan. Ya. Sekarang saya tanya, air dimasukin gelas sama gelas dimasukin air, apa bedanya? Halo? Apa bedanya? Loh, Bu Rahel, shalom Bu. Apa bedanya? Air dimasukin gelas, ya air dimasukin gelas, dan gelas dimasukin air, apa bedanya?
Nggak ada bedanya kan? Itu kan cuma cara penyampaian. Jadi kalau ada orang ngomong Yesus itu manusia Pak yang mengerti firman, ya biarin. Nggak salah. Tapi kalau ada orang ngomong firman diberi tubuh menjadi manusia Yesus, nggak salah juga karena Alkitab menyatakan seperti itu. Halo? Yang pasti dia bukan manusia biasa. Kenapa? Karena ada firman di dalam hidupnya. Kalau kita lahir Bu, roh kita ini kan kosongan, baru diisi nanti gitu ya, pelan-pelan oleh firman. Itu pun kalau firman yang benar, kalau firman yang salah jadinya kita juga salah. Tapi kalau Yesus enggak. Ya. Jadi memang dia firman yang diutus ke dunia, menyatakan diri menjadi manusia supaya manusia bisa memahami Allah. Karena tidak ada nabi yang mengerti Allah. Tidak ada nabi yang mengerti Allah secara sempurna, komprehensif, tidak ada. Kalau sampai ada, Yohanes 1 ayat 18 tidak mungkin muncul. Ya. Tidak ada seorang pun mengenal Allah. Tidak ada seorang pun melihat Allah, hora'u. Tidak ada seorang pun termasuk nabi mengenal Allah dengan presisi. Anak Allah yang menyatakannya. Dia yang pernah hidup bersama dengan Allah yang menyatakannya. Ingat ya, ini roh. Bukan wujud. Oke. Gambar selanjutnya. Gambar yang tadi. Jadi Bapak Ibu, Allah yang benar, satu-satunya Bapak. Bekerja melalui Yesus, anaknya menyatakan kebenaran. Bekerja melalui Roh Kudus, kuasanya yang mengingatkan kebenaran. Bahkan Bapak yang Esa itu, yang satu itu, mengutus malaikat-malaikatnya, yaitu roh-roh yang melayani. Roh-roh malaikat itu roh-roh yang melayani. Melayani siapa? Melayani kita yang mau selamat. Itu ayatnya ada, nanti dibaca sendiri. Jadi Allahnya satu Bapak Ibu. Bekerja melalui firman, yaitu anaknya. Bekerja melalui Roh Kudus, yaitu kuasanya. Tujuannya apa? Supaya manusia selamat. Jadi Bapak tidak kerja sendiri dalam menyelamatkan manusia, enggak. Bapak tidak rempong sendiri Bapak Ibu. Manusia tidak mengenal Allah. Ya, itu firman Tuhan yang ngomong, bukan saya. Lanjut ya. Menjadi masalah Bapak Ibu, jika kita memahami ayat-ayat firman Tuhan ini terlalu harafiah. Terutama jika itu menyangkut hal-hal metafisik seperti roh. Kita manusia tidak dapat menjangkau alam metafisik yang sampai saat ini tidak ada bukti ilmiahnya. Ya. Pak, tapi ada orang melihat Pak, pocong di kebun pisang. Bisa jadi itu paraudulia. Bukan melihat pocong beneran, tapi otaknya, gitu ya, otaknya selama hidup yang dicekokin hal-hal mistis, dia melihat kayak pocong gitu loh. Padahal pohon pisang, daun pisang jatuh gitu loh. Tidak ada orang melihat roh, tidak ada. Sundel bolong muncul sejak kapan? Ya sejak Susana. Betul itu, sebelumnya tidak ada sundel bolong. Bapak Ibu, kita harus mengerti, roh itu nggak bisa dilihat. Ya. Sehingga Bapak Ibu memahami hal-hal rohani juga tidak bisa harafiah. Kita tidak bisa mengharafiahkan yang tertulis dalam kitab suci. Semuanya itu physically, jasmania atau berbentuk atau mewujud. Tidak bisa. Itu roh Bapak Ibu. Contoh, gambar ketiga ya munculkan. Nah, Anda tahu siapa ini?
Adam dan Hawa yang baju putih. Masa ono kayak ngono? Bapak Ibu, ini kan cuma cara mudah untuk menjelaskan ke anak sekolah minggu. Halo? Saat itu Bapak Ibu, Adam dan Hawa mendengar langkah Tuhan di pagi hari sejuk. Kesannya physically, padahal tidak, itu bahasa sastra. Maksudnya, sejak manusia pertama, Allah itu sudah berfirman, gitu loh maksudnya. Sejak manusia pertama, Allah itu sudah berusaha mengingatkan Adam dan Hawa supaya hidupnya benar. Halo? Tapi Yesus physically belum ada. Kenapa? Kan Yesus baru dilahirkan dari rahim Maria tahun 4 sebelum Masehi. Jadi di zamannya Adam, Yesus belum ada. Yang ada siapa? Yang ada firman. Yang ada tuh roh anak Allah. Firman, roh anak Allah yang berusaha menginspirasi Adam. Hidup benar ini seperti apa? Halo? Ini kan bahasa-bahasa simbolis. Kalau nggak boleh dikatakan bahasa-bahasa mitos. Itu bahasa sastra Bapak Ibu. Alkitab itu bahasa sastra. Bukan jurnal ilmiah. Jadi nggak bisa dipahami harafiah. Anda benar-benar harus teliti. Ini harafiah bukan. Atau ini harus diarti rohanikan. Gitu. Amin. Bapak Ibu, Tritunggal sesungguhnya konsep monoteisme sebagai cara kerja Allah. Allah harus menghadirkan firman yang disebut anaknya, yang adalah roh dalam wujud manusia. Agar manusia bisa memahaminya. Engkau memberi tubuh bagiku. Maksudnya apa? Manusia ini sulit paham Bapak Ibu. Diwujud manusiakan saja, firman ini sulit dipahami. Betul enggak? Yesus, sang firman, ngomong mulai dari awal pelayanan sampai akhir. Enggak banyak orang Yahudi yang percaya. Halo? Apalagi enggak harus jadi manusia. Bagaimana manusia bisa paham? Yesus adalah manusia, namun roh di dalamnya adalah firman Allah yang hidup. Sehingga memahami Yesus praeksisten bukan dalam arti sebagai manusia anak Maria, bukan. Tetapi roh anak Allah, logika Allah, kehendak Allah yang sejak dulu kala memimpin nabi-nabi Israel untuk menyatakan hidup yang kudus itu seperti apa. Bisa dipahami? Itu. Jadi Yesus perjanjian lama ada enggak Pak? Enggak ada. Firman ada. Nanti pada saat waktunya tiba, dia harus menyatakan diri dalam wujud manusia, dalam rupa hamba, itu maksudnya. Baru Yesus ada. Kita harus belajar Bapak Ibu, ya sekali lagi, bahwa kitab suci adalah karya sastra kuno yang diinspirasi, ditulis dengan bahasa-bahasa simbolis. Sehingga roh tidak bisa dipahami sebagai wujud. Tak bisa. Roh, ruah, penuma, itu bisa berarti angin. Angin. Itu bisa berarti gairah atau semangat. Bahkan Bapak Ibu, roh itu bisa dipahami sebagai ide-ide, pengertian, pemahaman, firman, logika. Itu roh. Pak, enggak Pak, firman itu angin Pak. Buktikan kalau angin. Pada saat orang mati, coba masukin selang pompa, Anda pompa. Hidup enggak? Enggak.
Istilah pneuma, roh, angin, itu kan cuma istilah orang kuno yang tidak tahu harus membahasakan, harus mengistilahkan apa. Paham ya? Jadi dipakai kata roh. Tapi roh ini sebetulnya Bapak Ibu bisa berarti gairah, spirit, semangat, ide-ide, pengertian, firman, energi bahkan. Energi kehidupan. Bisa. Kita hidup karena Allah. Roh kita ini energi kehidupan dari Allah, bukan sekedar angin. Ya. Bahkan Bapak Ibu dikatakan ide-ide positif, ide-ide yang kudus, pengertian-pengertian yang kreatif, itu Allah. Pak, masuk seperti itu. Lah, kita cek sekarang. Seperti Yesus Bapak Ibu, pernah menghardik Petrus sebagai iblis. Anda tahu? Petrus, menurutmu siapakah aku ini? Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Betul. Apa yang kau katakan dari Allah? Anak manusia akan mati 3 hari dan bangkit. Oh jangan. Betul? Petrus mengatakan jangan sekali-sekali itu terjadi padamu Tuhan. Pakai geret lagi. Wah, gagah kelihatannya. Tapi Yesus ngapain? Nyah kok iblis. Betul? Pertanyaannya, apakah Petrus kesurupan? Enggak. Siapa yang dimaksud iblis oleh Yesus? Ide-idenya, semangatnya, gairahnya, menentang kehendak Allah, itu iblis. Itu roh. Roh itu semangat melawan kehendak Allah. Roh itu ide-ide yang menjauhkan manusia dari kasih Allah. Itu roh. Roh yang melawan Allah itu iblis. Sebaliknya, kalau roh itu menuruti kehendak Allah, itu roh Allah, itu roh anak Allah. Itu firman. Kalau ide-ide yang menentang Allah, itu kepalsuan. Itu iblis, Satan, lawannya Allah. Satan itu lawannya Allah. Itu maksudnya. Petrus tidak sedang kesurupan setan Bapak Ibu. Tetapi iblis yang dimaksud adalah pengertian atau logika yang berlawanan dengan logika Allah. Petrus sedang menolak pengertian yang benar. Petrus sedang menolak semangat Allah menebus manusia. Ini loh yang disebut musuh Allah. Ini loh yang disebut iblis, roh jahat itu ini. Ide-ide yang tidak pernah baik, yang selalu merugikan manusia, itulah roh jahat. Itulah gairah yang jahat. Halo. Jadi Bapak Ibu, roh anak Allah praeksisten sesungguhnya adalah kebenaran firman Tuhan yang berkuasa memimpin Israel sejak dulu. Roh anak Allah praeksisten sesungguhnya kebenaran firman yang berkuasa memimpin Israel sejak dulu. Bahkan sejak zamannya Adam. Roh Allah atau firman Allah atau anak Allah ini memimpin Adam, memimpin Musa, memimpin Daud. Dalam bentuk apa? Inspirasi nabi-nabi. Nabi-nabi dapat wangsit, istilahnya gitu ya, dapat pewahyuan, dia nyatakan. Nabi-nabi dapat pewahyuan, dia nyatakan. Yang menyatakan ini loh, Malak Yahweh yang bicara pada para nabi ini loh, itu roh kebenaran yang menginspirasi nabi-nabi, itu roh. Jangan dianggap manusia putih gagah, itu tidak ya. Itu pola pikir tradisional. Sekali lagi,
Malaikat bersayap itu tradisi Mesir. Malaikat pakai selendang itu bidadari, itu tradisi Jawa. Itu kan cuma simbol. Simbol-simbol utusan yang maha tinggi gitu loh. Bapak Ibu, konsep ini, konsep anak Allah praeksisten yang memimpin Israel untuk hidup kudus, ya, dalam filsafat disebut eksistensi metafisis in potentia. Pusing tambah. Kita belajar sedikit ya. Saya harus menjelaskan dalam bentuk filsafat supaya paham. Ya. Ini merujuk pada keberadaan sesuatu dalam kemungkinan atau potensi, bukan dalam kenyataan aktual atau in actu. Ya. Ini bentuk pemikiran yang disebut in potentia, sesuatu yang memiliki potensi untuk menjadi nyata, tetapi belum terwujud. Contoh, biji mangga. Biji mangga apakah pohon mangga? Halo? Bukan kan? Biji mangga itu benda kecil, dalemannya buah mangga, kan bukan pohon mangga. Tetapi biji ini jika dikubur, ditanam, berpotensi muncul pohon mangga. Ini in potentia maksudnya ya. Sedangkan in actu, sesuatu yang sudah menjadi kenyataan atau telah terwujud. Contohnya ya pohon mangga. Pohon mangga adalah aktual, kenyataan dari biji yang bertumbuh itu. Munculkan gambar 4 ya. Nah Bapak Ibu, jadi Allah berfirman sejak dulu kala. Dulu di perjanjian lama, itu adalah inspirasi nabi-nabi melalui malak Yahweh. Ini kan roh. Ini disebut eksistensi metafisis in potentia. Di perjanjian baru, ya di perjanjian baru, firman, malak Yahweh yang menyatakan kehendak Allah, inkarnasi dalam diri Yesus. Ini tubuh, ini eksistensi in actu, fisik, ini eksistensi in actu. Kalau roh tidak kelihatan, itu eksistensi metafisik, in potentia. Bapak Ibu, contoh sederhana ya supaya tidak bingung. Pada saat saya khotbah, Anda mendengar, ada wujudnya enggak? Enggak ada, karena yang ada cuma suara. Ini metafisis in potentia. Tetapi pada suatu saat khotbah-khotbah saya klip jadikan buku, lalu saya edarkan. Ini in actu. Pada saat saya khotbah, Anda bisa pahami. Tetapi belum tentu 100% Anda pahami. Betul enggak? Anda dengar sama-sama 1 jam, tapi ada yang ngerti 30%, ada yang ngerti 40%. Tapi saya bentuk buku. Saya buat buku, sehingga Anda bisa belajar sendiri. Anda bisa pahami 100%? Bisa kalau Anda baca, betul enggak? Ini in actu. Sama, Yesus juga begitu. Yesus praeksisten itu roh anak Allah. Eksistensi metafisis in potentia. Makanya banyak orang masih salah mengerti, salah paham. Yesus dihadirkan supaya dia bisa bicara sama manusia. Dia harus jadi manusia supaya manusia selamat. Yesus akan jadi mbek kalau mbek yang perlu selamat. Halo? Itu cara Allah Bapak Ibu supaya manusia ini bisa memahami kehendak Allah. Dengan Yesus jadi manusia, orang bisa tahu, oh begini toh maunya. Tetapi orang Israel menolak.
Karena lebih suka tradisi yang dibentuk nabi-nabi, imam-imam. Halo Bapak Ibu. Jadi ada bedanya enggak monoteisme dan trinitas sebetulnya? Enggak ada. Allahnya satu, cara kerjanya dengan firman dan rohnya. Firman menjadi manusia Yesus, Roh Kudus mengingatkan kebenaran yang diajarkan Yesus. Selesai. Tetapi Pak, kalau ada orang tidak percaya preeksistensi, ya enggak apa-apa. Enggak masalah. Karena sebelum Yesus lahir, Yesus kan memang enggak ada. Yang ada itu rohnya. Roh yang mengajak Israel hidup benar, itu loh roh anak Allah. Ini yang diwujudkan oleh Allah dalam bentuk manusia. Supaya manusia mengerti kehendak Allah. Supaya manusia ngerti jalan pulang. Itu nanti khotbah Kamis. Yesus bukan hanya petunjuk arah Bapak Ibu. Yesus jalan ke Bapa. Bukan cuma petunjuk arah. Bukan sekedar guru. Dia jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai Bapa. Karena hanya dia yang dari Bapa yang bisa nuntun manusia pulang kepada Bapa. Itu. Amin. Kita lanjutkan Kamis. Mari kita berdoa.